أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nantinya. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, selanjutnya pembacaan kita ini adalah yang keempat, muasyaratul abrar. Dia berusaha tetapi sepergaulan dengan orang-orang yang baik. Usahanya ini usaha orang yang baik-baik. Nah, kita kemarin tentang membicarakan tentang tajrid. Apabila misalnya ini kita dengan orang itu tentang berbisnis, artinya berkomunikasi untuk berbisnis, berbicara tentang bisnis atau berusaha dalam bisnis dengan orang-orang itu, ternyata orang-orang itu baik. Nah, berarti usahanya orang yang baik-baik itu lanjutakannya, jangan berhenti. Yang kelima, mujanabatul asrar. Ia menjauhi orang yang jahat. Nah, tadi kan orang yang baik-baik, atau misalnya tentang berteman, berkawan. Kalau orang-orang itu jahat, atau misalnya anggaran menjerumuskan kita ke lembah kemaksiatan, nah maka hendaklah kita menjauhkan diri daripada orang-orang yang tersebut, karena mengakibatkan kita akan tidak beruntung, artinya celaka. Nah, dia mampu membuat usahanya itu tidak berhubungan dengan orang-orang yang jahat. Ini kita berusaha. Nah, kita mampu menjauhi orang-orang yang jahat. Seperti misalnya para penyuguh, para mafia dan lain-lain. Ternyata kita berusaha ini dari jalur narkoba umpamanya. Ada jaringan di situ, makam tajrid. Artinya kita jangan sampai melanjutkan yang demikian itu. Jangan berpegang ke situ. Nah, dia bisa tidak berhubungan dengan mereka itu, karena usahanya tidak ada sangkut paut dengan mereka itu. Sudah putusakan jalan orang tersebut. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, usulun niyatis salihah.
adanya niat yang salihah. Nah, jadi kita untuk berusaha itu didasari dengan niat yang baik. Nah, jadi yang 6 perkara yang tersebut, yang dulu sampai yang ini yang kita bicarakan. Nah, bila selama ini usaha kita ada 6 perkara itu, berarti kita diridai Tuhan. Nah, berarti kita duduk di sana. Jangan berpindah-pindah, baik berpindah usaha atau berpindah kepada tidak berusaha, itu jangan. Oh, ini kita sudah bagus, usaha kita baik nih, hubungan kita tentang usaha, nah baik-baik, tidak berhubungan kepada orang yang tidak baik. Nah, oh cukup aja kita hasil usaha itu, nah baik anak istri kita, nah cukup. Nah, maka usaha itu jangan lagi ditambah-tambah. Oh, aku harus membuka ini pulang. Misalnya asalnya itu pancarikinan, lama nambah usaha. Apa misalnya apa? Hubungan alkemistik apa? Beginian aja nih. Apa itu? Nah, lalu membuka itu pulang usaha. Sedangkan ini sudah bercukupan dan bahkan berkelebihan, cuma hendak lagi rakusnya. Nah, jadi kalau yang demikian itu diteruskan, nah bisa mengakibatkan tidak akan mendapatkan keberkahan. Hanya mengejar-ngejar tentang usaha, sehingga ia meninggalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau demikian itu tidak usah, cukup yang ada usaha yang mencukupi tadi. Atau misalnya berpindah kepada tidak berusaha lagi. Nah itu jangan. Nah, ini sudah menjadi alamat tanda. Coba kita bayangkan, kita sudah punya usaha cukup, bahkan lebih, ibadah sedikit pun tidak terganggu. Nih usaha kita nih. Nah, dan usaha ibadah kita tidak terganggu lawan Tuhan. Dan usaha kita itu tidak membawa kepada yang haram. Kemudian teman-teman kita, jadi kawan-kawan kita, ternyata orang yang baik. Kawan-kawan orang yang baik, yang jahat-jahat itu jauhi. Ini yang baik itu kita dekati, sedangkan yang jahat-jahat itu jauhi. Nah, untuk berbisnis tadi. Nah, kemudian niat kita yang baik, ada usaha apalagi yang baik daripada itu, karena ini memang diridai Allah usahanya.
Jadi ukur saja usaha kita sesuai atau tidak dengan tanda-tanda di atas tadi. Amun misalnya tidak diridai oleh Allah Ta'ala, tinggalkan. Nah, bila tidak sesuai berarti usaha kita tidak diridai Tuhan. Kita berusaha, nah cuma tidak sesuai daripada yang 6 macam tadi. Oh, berarti usaha kita itu tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau yang demikian itu kita mesti pindah kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Nah, bila diteruskan ini bahaya. Kalau tidak percaya, buktikan saja nantinya. Lihat aja. Apabila kita usaha, di situ ada yang haram, nah, dan itu usaha menjauhkan diri kepada Allah, lihat aja nantinya. Nah, itu akan membawakan dampak bahaya. Kalau kita sudah berusaha macam-macam nih, misalnya kita bertani, berkebun, lalu misalnya pada cukup juga gagal terus berkebun nih, begitu anak panen ambruk, ini panen gitu nih, ambruk apa ngarannya, penjual saya larang. Begitu kita berusaha berkebun, akhirnya hasilnya pas menurun, akhirnya bangkrut beberapa kali. Nah, pindah lagi, misalnya beternak itik, bibik umpamanya. Nah, menelurkan namanya. Gagal lagi. Macam itulah. Artinya kita sudah berusaha macam-macam usaha dan tidak mau cocok. Melakukan usahanya selalu gagal dan tidak mau baik. Nah, kita sudah melakukan macam-macam usaha, ada yang baik, cuma ada haramnya. Ini usaha baik, nah, meningkat, tapi ada haramnya, campur aduk. Atau misalnya ada yang baik, cuma dia lingkungan orang-orang jahat di situ. Ada yang baik tapi tidak bisa melakukan sembahyang. Nah, bila macam itu kita harus pindah. Nah, jadi usaha itu pindah aja. Nah, atau misalnya di tempat itu lingkungan tadi banyak yang jahat-jahat. Kita pindah dari tempat situ, termasuk itu. Pindah ke mana? Pindah ke usaha yang baik. Bila tidak ada juga, pindah ke makam tajrid. Nah, hanya ke makam tajrid. Harus untuk ada berusahaan. Maka ya paham dulu. Untuk makan minum, iyalah anak bini makam tajrid, biasanya bemamai terus nih, marah terus istri, iyalah. Nah, bayu datang tidak ada, marah istri kita, anak kita kuciakan umpamanya, pindah mentajrid.
Nah, berarti kita sudah kegagalan. Dan bila Allah memerintahkan kita ke makam tajrid, maka Allah bertanggung jawab. Baik, Tuhan bertanggung jawab situ. Kita tidak bakal kelaparan dan tidak bakal susah. Karena Allah yang telah memindahkan kita ke makam tajrid. Kalau kita yang berpindah sendiri, itu yang berbahaya. Nah, jadi yang dulu kisahkan bahwasanya guru kita, ayah dari beberapa pengasuh, ya Haji Ahmad Penghuni kan sini pernah berusaha ini, berusaha ini. Nah, sehingga gagal terus. Nah, lalu sini kalau lagi berusaha diam aja. Itu langsung menceritakan lawan kita sampai habis usia. Nah, berarti Allah Ta'ala memerintahkan yang demikian itu. Nah, di dalam usaha itu diperlukan juga niat yang baik. Karena yang menentukan usaha itu fisabilillah atau sabil syaitan adalah niat. Yang usaha ini ada juga jalan syaitan. Nah, usaha boleh jadi sama. Kita nih sama berusaha. Waktu pergi dan pulang dari tubuh pun sama. Bahkan hasilnya sama. Tetapi yang satu niatnya salah, maka berarti ini adalah fisabilil syaitan, jalan syaitan. Dan yang satu niatnya baik, berarti fisabilillah, di jalan Allah. Nah, jadi pilihan mana kita? Nah, kita tuju pada fisabilillah. Orang yang usahanya diridai Allah itu dimudahkan untuk mendapatkan niat-niat yang baik. Tak mudah niat tuh nah. Dan niat yang baik dan tak mudah usaha. Menambah berkah. Nah, apa niat yang baik dalam berusaha? Pertama, ibtigha'u fadlillah. Oh, kalau kita berusaha, hendaklah mencari anugerah Allah. Nah, itu nyatakan tuh kita mencari anugerah Allah. Anugerah Allah itu lebih khusus dari rezeki. Berusaha itu jangan berniat mencari rezeki lah. Nah, jadi kita mencari anugerah Allah Ta'ala. Nah, kalau kita berusaha itu berniat mencari rezeki, ini bisa berbahaya. Kenapa sebabnya? Karena di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ar-rizqu yasmiul halal wal haram. Kita mencari rezeki. Kenapa kita bisa mendapatkan berbahaya? Nah, karena rezeki itu termasuk ada yang halal dan yang haram di situ. Nah, makanya kita berdoa itu hendaklah rizkan halalan. Allahumma inna nas'aluka rizkan halalan, bahkan wa thayyiban. Ya Allah, berikan, ya Allah, kami memohon akan Engkau akan rezeki yang halal lagi baik. Karena apabila kita rezeki yang halal dan yang haram campur aduk, nah ini ramang-ramang keimanan kita nih. Ini berbahaya. Makanya orang yang suluk kepada Allah Ta'ala yang secara zahir yang diutamakan dulu tentang makanan.
Nah, makanan ini yang dibuat ke dalam perut karena mempengaruhi. Apabila misalnya kita rezeki kita ini, nah kita makan yang halal, insya Allah hati itu akan bercahaya, hati itu akan bersinar. Coba aja pian, selama 40 hari ini kita makan minum kita jaga, kita pelihara daripada nang subat apalagi nang haram. Jangan memakan itu, kita makan yang halal selama 40 hari, lihat aja. Lalu ringan tentang beribadah kepada Allah, karena itu merupakan hati itu bersinar, bercahaya. Tapi sebaliknya apabila kita isi perut kita ini kepada yang haram, yang subhat, nah ini mengakibatkan lalu susah, sulit untuk melakukan amal ibadah kepada Allah. Ya. Ada halangan apakah? Nah, jadi supaya kita mendapat rezeki yang halal, kemudian yang baik. Sebab kita kalau berniat mencari rezeki itu salah, rezeki itu bisa halal bisa haram. Jadi niat kita berusaha itu mencari anugerah Allah. Jadi jangan tinggalkan apabila yang demikian tadi mencari rezeki itu semata-mata rezeki, karena bergantung kepada ada yang halal, ada yang haram. Jadi kita niatkan tadi mencari rezeki itu mencari anugerah Allah. Karena anugerah Allah itu dicontohkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis shalat fantasiru fil ardi fabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sembahyang, ini sudah selesai, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah anugerah Allah dan berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Nah, kita suruh mencari, kita mengharap karunia Allah, mengharap kepada anugerah Allah. Begitu kita mengharap, banyakilah berzikir kepada Allah. Apabila yang demikian itu maka akan beruntung. Nah, jadi artinya anugerah Allah itu terletak di antara dua zikir. Hendaknya kita berusaha waktu perginya berdoa dan juga berzikir. Waktu di toko pun kita berada sama berdoa dan juga berzikir. Maka apabila seperti itu kita dapat anugerah Allah. Nah, jadi niat yang pertama dalam berusaha adalah mencari anugerah Allah Ta'ala. Kita berdoa, kita berusaha, walaupun kecil-kecilan usaha berdagang sanggar umpamanya, yalah guduh dengan pintu umpamanya, niatakan kita mencari anugerah Allah. Nah, di antara niat berusaha itu adalah aunul muslim, menolong orang Islam, karena orang yang datang ke tuku itu orang yang punya keperluan, apalagi tuku obat. Nah, pasti orang perlu tuh. Niatakan menolong, membantu orang Islam dan yang lain-lain yang diperlukan orang. Nah, jadi ketika kita membuka tuku itu berniat sahajaku membantu menolong kaum muslimin. Nah, nyatakan itu.
Berdagang teh umpamanya nih. Iyalah, umpamanya nyatakan untuk membantu orang muslim. Oh, misalnya orang lewat hanya kehausan, oh ada kita berdagang. Nah, lalunya manukar juga orang toh kita menjuali, oh nya kehausan. Nah, kita nyatakan membantu lawan mereka. Bukan kita umpamanya membantu tuh memberikan mutlak kada. Memberi makin bagus, iyalah. Ini kita menjuali juga. Kalau ada banyu orang misalnya, ya alihnya di sini mencari banyu, aja haus benar, kan gitu loh Pak. Nah, kita nyatakan macam itu. Tetap kita berjual umpamanya teh umpamanya 3.000 umpamanya atau 5 tetap. Nah, kita nyatakan membantu orang muslim. Hebat. Nah, kemudian yang demikian tadi, jangan mematuk harga terlalu tinggi. Itu kalau orang membantu orang muslim. Nah, jangan mematuk harga terlalu tinggi, karena itu tidak dinamakan menolong kaum muslimin. Dan kalau ada orang yang mau berhutang, maka ia hutangi karena niatnya menolong kaum muslimin. Ini contoh-contoh usaha kita yang diridai Allah. Cuma anggaran misalnya kita mau hutangi, anggaran kita mudarat kada boleh juga. Mau aja makanya guru aja memadahan macam ini. Kalau berhutang sih kada mau hutangi umpamanya. Ketahuan sudah nih, iyalah, berhutang nggak di. Jadi kita lihat, ulun waktu dulu berdagang, sambat, ulun guru, ulun berdagang, nah cuma ya bini ulun pang pertama nih, berusaha, cuma modal kada seberapa gitu, banyak butang-butang juga, berdagang alat-alat bayi waktu dulu akan sedikit-sedikit. Nah, jadi Jasidin jangan lah Jasidin, apa katanya, barang itu jangan dihutangakan. Hah? Sini madai jangan dihutangakan. Jangan dihutangakan Jasidin. Dan juga Jasidin jangan kita berhutang kalau kita kata kawa membayari. Sih itu aja sih menasihati lawan ulun tuh. Bismillah. Nah begitu berdagang, jadi 2 tahun ulun aktif ya di toko tuh 4 juta berdagang. Cuma kada full. Nah 2 tahun lah berikutnya yang 4 tahun itu buka tutup aja ulun. Mainnya makan di situ kah, bini pasar toko tuh. Nah itu aja. Nah jadi jangan lihat tadi. Nah lalu ujar ulun lawan bini ulun, berdagang ini kita kada sarana banyak ujungannya, yang penting berkah. Yang penting berkah. Lagi bahari itu lagi dulu kalau Ria Jaya ukuran 8, 10, 12 kan sasit, harganya 55. Sampai 100 waktu dulu ada 50 55, sampai naik terakhir 55 ulun waktu dulu. Nah cuma kita jual 60, berarti 5.000. Ayo yang berdagang minta rida apa minta halal. Nah ya paling kada lebih 6.000 kah kita ujungannya berapa. Nah jadi waktu bulan Lebaran, hari Lebaran, anak menjelang Lebaran jangan dinaikkan, tetap aja. Kecuali dari sana menaikkan. Nah jadi ulun kudi sudah ini nah sekian. Oh ini 60.000 aja dijual. Baju sekian, sekian. Nah jadi waktu itu orang ini bertukar lawan kita. Pokoknya malah nyatakan kita jangan panjang-panjang.
Apabila orang hendak menukari bila kada nu aja. Nah, harga mati berapa ini? Jadi ujian ulun ini kada bertawaran lah. Kita ada tawaran raya tasarapian hendak menukari kada tasarapian. Ini terawar, ini harganya, baju ini harganya sekian. Salah, malih aja. Kada mau aja berdagang jauh kada bertawaran. Nah, salah pula. Salah pula. Nah, jun tasarapian aja. Biar nukarin kada tasarapian. Nah, mun itu jak lain lah. Terserah aja apa-apa. Nah, wes sudah. Ada juga Mbak Unutasa tadi nawar mati-matian tabungkar sudah nih apa lipatan. Oh malih memilih ini sudah selesai. Kayak dipanggil penjualan. Maju kada bertawaran kada kawal ada anu aja nah aja. Silahkan. Nah ini jualan barang ini on tunjukkan sama sekali barang ini apabila pian kada manukari pian sedikit saja balik ada nama nukari menunjukkan sama sekali ada nama nukarinya. Nah ya aja pas berjalan hanya beberapa lingkang datang orang berapa jenderal salah aja tut berjadi orang kenal kada Allah hanya bangsa beberapa orang yang sudah katuko yang lain berbulik mana jenang tadi sudah lu katakan orang kada melarangi. Nah itu pulang sudah. Nah imban itu pian biasa tiap hari lebaran hari raya datang katuko datang kenapa berkah ada kali kada biha binian nih anu karena kenapa jualan mencari biha nih jar. Nah jualan hendak nang biasa kah hendak nang terbaik kah. Nah yang terbaik ini kata baik ini dan harganya kada beri tawaran ada kali kada ulun biar hendak pian tukari biar hendak kada biar nak mencari kain silahkan ada kali kada jualan malih ya wis suara arus kayak itu berdagang mau aja macam itu aja orang betul tawaran aja. Nah orang kan anak rumit kada mau buang waktu beneran jualan bener itu biar supaya mencari juga lain. Nah akhirnya datang mana tiga ayo ada yang nah jadi pak biasa itu biar hendak menukar biha mencari kartuku ayo mendapat pian kayak apa juga. Seandainya pian ini larang, ini murah, pian menuju ke mana? Nang larang kan murah kah? Ayo orang betakon, go, nang murah lo kok? Nah, dan pinandu lah orangnya, pinandu lo kok? Ibarat kemana aja kita berandak karena orang pinandu, akan pindah ke situ. Lalu dicari orang aja, karena macam itu kita. Nah itulah. Nah, kita dia perlu menolong membantu lawan orang. Jadi pas orang mengambil di toko di Banjar, kalau ini ada agen anak aja, sabuting aja lu ambil, yun berapa bayar aja dari berapa nang ini, kalau sabuting aja ambil, padahal sih banyak kan ambil di situ, di toko Raihan tuh beri, aman sabuting aja jar 65, astagfirullah. Mayur 65 ulah aja berjualan 60. Biar 65 lah. Amun sasitan ayo 55 aja. Allahu Akbar. Tapi kuncinya nah sedikitlah ayolah. Kuncinya alhamdulillah. Dengan berdagang yang demikian tadi akhirnya kawa kita menukar tempat. Sampai ini masih ada. Menukar tempat. Lalu isinya itu apa? Nah zaman dahulu ditotal semuanya dijual, dimurahkan dari harga di Banjar.
Asal jangan salah, isinya 12.700.000-an saja salah. Situ koto. Kemudian tempat tadi lalu ulun kontrakakan. Lalu akhirnya apa? Karena ini ulun istirahat berdagang, lah ayo jangan apa-apa. Nah akhirnya, ulun saturakan haji. Ya tuku kawamanukar tempat itu, sebenarnya 30 juta. Tapi spekulasi juga bang, ada yang mau tangi. Ada mau tangi. Saya orang itu ada, ya sudah selesai. Ya alhamdulillah punah juga. Menyatur di bulan 2010, saya jangan salah bulan Agustus kah, bulan 10 kah, ada yang menyatur tuh. Kami 4 barsil. Pas menaikkan ngambil porsi 25 juta, kali 20 juta lagi 25. Jual. Kada kau menyatur haji nih. Kan 20 hanya di sebulan 2 bulan, hanya 1,5 bulan jangan naik nanti. Kan guru tablih kan sudah menyatur 20 aja, tapi di sini. Jadi orang menyatur cuma 4 barsil. Kan di barsil cepat. Padahal belum lagi KTP online ini belum lagi. Kawas itu 4 makmin tuha. KTP di sana, kartu keluarga di sana. 4 mintuha. Akhirnya apa? Lalu ada seseorang. Apabila berangkat tahun berapa? Ujung kan jadi satur karena kali cukup duitnya 1 juta. Sekong orang berkursi. Berapa kekurangannya aja? Berapa kekurangannya? Jualan sekitar 7.500.000. Ambil aja dulu, ayo kemana lagi? Ambil aja ke toko. Selesai, ambilnya. Berangkat aja lagi. Alhamdulillah hari kita. Matinya baca setiap sembahyang itu nang tarikat alawiyah tuh. Sudah ada Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diryakil aghyar wa mtaibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adad ni'amillahi wa idhali. Itu akan dimudahkan segala urusan. Bacalah. Itu nang setiap 5 waktu nang ulun baca. Awan nang selawat itu Sabandia, Allahumma inni as'aluka bihaqqi nuri wajhil azim. Itu jangan kali baca. Ada lah nang tempat nang risalah nang unjuk tuh ada. Kan unjuknya adalah. Itu. Lawan kita di situ ada hijib mugni Uwais Al-Qarani, baca aja. Setiap hari baca. Insyaallah akan mendapatkan berkah. Jadi usaha-usaha kita insyaallah jangan mendapatkan keberkahan. Tapi jangan terlalu tinggi, ujung terus jangan tinggi untuk mendapatkan berkah. Iza wajada mazukir la yantaqil ila tajrid ila bi amri syekh. Karena pelanggan datang siang sudah. Itulah tadi ingatkan. Pertama niatakan menolong orang Islam. Jadi apabila ada kata-kata ulun sengaja atau tidak sengaja ulun banyak minta ampun dan maaf. Wabillahi taufik wa hidayah, usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.